Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusman Subardja. Kali ini kita akan bercerita tentang sum of product dan product of sum. Yang video kali ini kita akan membahas POS atau product of sum. Nah, apa sih product of sum itu sendiri atau fungsinya? Sum of product dan product of sum sendiri. Jadi intinya dia itu untuk membuat persamaan digital dari kondisi nyata. Misalkan kita menginginkan inputnya begini, outputnya begitu, lalu ingin dilakukan secara otomatis dan kita buat persamaannya. Kalau sekarang kan musimnya zaman pemrograman menggunakan chip microcontroller atau Arduino atau PLC atau bahkan komputer itu sendiri atau Android atau smartphone. Kita tinggal mengetikkan kata-kata, tinggal mengetikkan sintak, tinggal mengetikkan program. Jadilah alat sesuai yang diinginkan. Inputnya ingin bagaimana, outputnya ingin bagaimana, itu tergantung dari programnya dan kondisi yang ada. Inputnya seperti ini, kemudian dikondisikan oleh program menjadi output yang seperti itu, kita tinggal mengetikkan saja. Tapi kita pernah membayangkan tidak sih, bagaimana dulu sebelum zaman adanya Arduino, sebelum zaman adanya microcontroller, sebelum ada zamannya PLC, smartphone, atau bahkan microprosesor itu sendiri, apakah orang-orang tidak bisa membuat alat-alat otomatis, tidak bisa membuat sistem robotik yang canggih? Itu sebetulnya sudah dilakukan, hanya caranya tidak seperti kita sekarang yang tinggal mengetikkan program. Dulu itu, ketika membuat program atau membuat mesin digital, itu dibuatnya menggunakan IC. Nah, ini IC-nya IC seperti ini. IC-nya ini yang satu IC, ini contohnya 7400 itu punya cuma 4 buah gerbang. Bayangkan dalam satu buah prosesor ini miliaran gerbang ada di sini. Itu. Tapi bentuknya hampir sama sebetulnya ukurannya dengan ini. Ini cuma isinya 4, ini isinya miliaran. Nah, kenapa bisa begitu? Fisiknya sama-sama, ukurannya kurang lebih tidak jauh sebesar itu, tapi kok jumlahnya beda? Karena teknologi yang sekarang menggunakan nanoteknologi. Jadi nanoteknologi itu sebetulnya teknologi yang komponennya berukuran nanometer. Kalau Anda mau membayangkan teknologi nano seperti apa, ini satu buah komponennya, di dalamnya ini kan komponennya banyak. Ada miliaran komponen. Satu komponennya itu seperti ukuran 1 meter dibagi 1 miliar. Nah, tinggal hitung saja. Itu ukurannya sebesar itu komponennya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Jadi intinya, POS dan SOP itu adalah untuk membantu kita dalam membuat persamaan digital dari kondisi nyata. Misal kita ingin ketika saklar A ditekan, saklar B tidak ditekan, maka lampu akan bagaimana? Atau kita punya 4 buah saklar, 5 buah saklar, yang ketika kondisi saklar tertentu ditekan akan menyalakan lampu. Nah, itu bisa dibuat menggunakan rangkaian digital. Nah, persamaan digital tadi itu akan menjadi dasar kita membuat rangkaian digital. Nah, rangkaian digital ini adalah inti dari sistem mikroprosesor yang canggih seperti sekarang nih. Ini dari SOP dan POS, itu adalah persamaan digital. Disederhanakan dengan menggunakan belibet lidahnya nih. Aljabar bul atau aljabar boolean. Nah, dari aljabar boolean ini fungsinya menyederhanakan rangkaian atau persamaan SOP dan POS, karena persamaan SOP dan POS nanti panjang. Disederhanakan oleh aljabar bool supaya gerbangnya pakai sedikit. Nanti dari aljabar bool jadi rangkaian digital. Rangkaian digital dikembangkan jadi mikroprosesor. Mikroprosesor dirangkaikan menjadi komputer, menjadi Arduino, menjadi smartphone, PLC, dan perangkat lainnya yang menggunakan mikroprosesor. Nah, itu sebetulnya panjang sebetulnya dari POS SOP aljabar sampai jadi alat yang kita pakai sekarang ini ya. Alhamdulillah, harus banyak bersyukur kita.
tinggal menikmati hasil, tidak ikut mikirin gitu. Bagaimana dari digital jadi mikroprosesor. Ya, tapi paling tidak kita tahulah sejarahnya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke product of sum. Ini dimisalkan nih. Saya punya 3 buah input. Inputnya saya kasih nama input C, input B, input A, dan outputnya adalah key. Nah, ketika saya ini 0, 0, 0, 0 itu artinya bisa 0, 5, 0 itu sebagai 0 volt, dan 0 itu 0 volt, dan 1 itu 5 volt. Atau padam, atau on, atau false, atau true. Gimana true-nya di sini? True ya. Atau pakai H ya kalau misalnya. True gini. Nah, true betul. True benar ya. Jadi false itu salah, true-nya benar. Kalau kita misalkan seperti ini ya, 0 dan 1 nya seperti ini, kita coba misalkan 0 dan 1 nya begini, maka ketika input C nya 0 ya, input B nya 0, input A nya juga 0, outputnya diinginkan, ini diinginkannya, diinginkan 1 atau menyala. Kemudian ketika input yang B nya 0, input C nya 0, outputnya A nya 1, maka outputnya juga 0. Ini diinginkan input C nya 0, B nya 1, A nya 0, outputnya 0. Nah, ini product of sum itu adalah melihat outputnya yang 1. Nih, yang 1. Nah, produk yang 1 ini kita buat persamaan. Persamaannya itu adalah nanti C di N-kan atau dikalikan dengan B, di N-kan dengan A, itu menjadi key. Begitu. Ketika di N-kan semua, dia menjadi key. Oke. Nah, ketika menjadi key, ini semua dikalikan nih, yang ini tuh. Ini dikalikan nih, ini dikalikan. Kemudian ini ada tanda kuriwak begini ya, ada tanda coraknya. Ini bukan apa-apa, ini artinya not. Kenapa not? Karena untuk di N kan, ini harus 1 semua. Kenapa? Supaya outputnya 1, ngejar ke sini. Ngejar outputnya 1, sedangkan inputnya 0, 0, 0. Outputnya 1. 0 semua di N kan, ini 0, di N kan 0, di kan 0, hasilnya kan 0. Maka dinotkan C-nya itu. Dinotkan. Supaya apa? Supaya 0 dinotkan jadi 1, 0 dinotkan jadi 1, 0 dinotkan jadi 1. 1 di N kan hasilnya 1. Kemudian karena tidak di komputernya itu tidak mudah membuat garis di atas begini, maka diganti menjadi 1 koma ini. Kemudian ini yang B. Input yang output yang berikutnya 1 adalah yang ini nih. Ini input C-nya 0, maka C-nya dikasih not, ini dikasih tanda begini. Nah, gitu. B dan A-nya kalau nggak dikasih, kenapa? Karena sudah 1. B-nya 1, A-nya 1, maka ini 1 di N-kan 1, di N-kan 1 hasilnya 1. Dan berikutnya ini. Ini C-nya sudah 1, maka nggak dikasih not tuh. B-nya ini masih 0, maka dikasih not B-nya nih, ada tanda begininya. Ada tanda koma 1-nya nih. A-nya udah 1, nggak usah. Ini
Ini udah satu semua nih. Ya udah tinggal C di N kan B di N kan A. Sudah selesai begini. Ini kita sebut persamaan 1, ini kita sebut persamaan 2, ini kita sebut persamaan 3, ini kita sebut persamaan 4. Nah, ini dia nih. Persamaan satunya yang ini. C, not C, ini bacanya ini not C, di N kan not B, di N kan not A yang ini. Ini persamaan 1. Setelah dinotkan, ini diorkan. Plus diorkan dengan not C, di N kan dengan B, di N kan dengan A. Ini persamaan 2. Berikutnya, C di N kan not B, di N kan A. Ini persamaan 3. Yang keempat nih, C di N kan B, di N kan A. Ini persamaan 4. Persamaan 1 di N kan diorkan persamaan 2, diorkan persamaan 3, diorkan dengan persamaan 4. Ini menjadi Q. Maka rangkaiannya begini nih, rangkaiannya. Di sini ada berapa macam gerbang nih? Coba lihat di sini nih. Di sini ada OR itu yang plus nih. Ini OR, kemudian ada N ini yang dikalikan. Ini sebetulnya ada titik di sini, ada titik, cuma boleh tidak ditulis kalau untuk titik N. Jadi nulisnya boleh C, B, A. Gitu. Boleh juga C titik B titik A. Cuma kalau pakai titik kayaknya lebih rumit gitu ya. Ini C, B, A. Not C, not B, not A. Ini harusnya begini. Cuma karena susah nulis pakai koma 1 saja sih. Diorkan dengan not C, B, kan dengan A. Boleh juga nulisnya begini nih. C, nah titik, B, titik, A. Nah, gini. Diorkan dengan not C, titik, B, titik, A. Nah, gini. Boleh begini, boleh begini nih. Ini sama aja cara menulisnya. Kita lihat nih. Ini yang persamaan 1. Persamaan 1 itu ini ada N, ada OR, ada NOT. Maka di sini ada N, ada OR, ada NOT. Ini N, ini OR, ini N, ini NOT. Gitu. Lihat, ini ada rail C, ada rail B, ada rail A nih. Ini rail A ke sini, ke bawah sini rail A, ini rail B, ini rail C. Kita lihat yang persamaan 1. Not C, not B, not A di N kan. Kita lihat ini nih. C lewat not dulu baru ke N. B lewat not dulu di N kan. A lewat not dulu di N kan. Ini persamaan ke 1. Oke. Persamaan kedua, C-nya dinotkan. Nah, ini C-nya dinotkan. C-nya dinotkan di N baru di N kan. B dan A-nya langsung di N kan. Persamaan 3, ini C-nya yang di N kan. Ini persamaan 3-nya di sini nih. Persamaan 3. Persamaan 3-nya itu B. Ini berarti ini. A-nya langsung karena tidak diapa-apakan. B-nya dinotkan dulu, maka B-nya dilewatkan ke not dulu nih. Nah, baru ke N. Terus kemudian C-nya langsung. Yang persamaan keempat ini tidak ada yang pakai not. Langsung C, B, A. Maka dari A langsung ke N, B langsung ke N, C juga langsung ke N. Ini persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Semua persamaannya diorkan. Nih, yang plus-plus ini diorkan. Diorkan menjadi 1 di sini nih, ini diorkan oleh ini. OR 4 input, ini N 3 input. Menjadi output key. Gitu. Ini dari persamaan matematika. Ini asalnya di harapan kita nih. Ini harapan kita. Harapan yang diinginkan nih tabel ini nih. Yang kita mau tuh kayak gini cara kerjanya gitu. Kemudian dibuat persamaan matematikanya. Dari persamaan matematika itu rangkaian. Gitu. Oke, sekarang kita coba simulasikan rangkaiannya. Di sini saya coba dulu yang pos ya. Nah, ini yang pos. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 nih. Ini. Oke.
Kita coba nyalakan, celing. Nah ini jadi buntung-buntung begini kayaknya di sini. Kita coba lihat yang tabel pertama. Ini 0 semua, ingin outputnya menyala. Kita lihat, ini 0 semua nih tuh, 0 volt, 0 volt, 0 volt, outputnya udah menyala, udah on. Kemudian yang padam, ketika input A-nya 1, nih atau 5 volt, ketika input A-nya 1 atau 5 volt, outputnya 0. Kita coba A-nya bikin 1, celing, 0 dia. Ketika B-nya 1, dia 0. Kita lihat A-nya 0, B-nya 1. Celing. Oh, mati dia. Ini kan 0, 1, 0. 0. Ini 0. 0, 1, 0. Sekarang 0, 1, 1. Harus 1 nih. Oke. 0, 1, 1. 1 nih. Ini 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Sekarang lihat nih. 1, 0, 1. Harus 1. 1, 0, 1. Hasilnya 1. Sekarang 1 semua nih. Harus 1. 1 semua. 1. Itu. Satu lagi yang 0 nih. A-nya di 0 kan harus 0 ya. A-nya di 0 kan harus 0. Nah, betul. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi digital. Fungsinya digital itu ini. Ini fungsinya. Dari mana? Dari tabel kebenaran. Nah, itulah POS sebetulnya. Jadi ketika ada input seperti ini, outputnya harus 1 atau 0. Inputnya begini, ingin bagaimana? Gitu. Itu dibuat rangkaian oleh POS di sini. Seperti itu. Nah, kemudian jadi POS itu memperhatikan yang satunya saja. Itu. Baru yang nolnya diabaikan. Jadi makin banyak satunya, makin banyak rangkaian POS-nya. Tapi kalau misalkan satunya sedikit, makin sedikit rangkaiannya. Begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sum of product sama ya. Untuk simulasi saya pakai ini Small IDE. Ini softwarenya gratis dan open source, silahkan di download saja. Ini tinggal cari build juga gampang. Itulah untuk cerita kita tentang POS. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan perhatikan keberima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.